Sampah, kamu pantas mati. Beberapa saat yang lalu, sampah ini telah menamparkan wajahnya sedemikian rupa hingga membuatnya kehilangan muka. Dia diam-diam membuat keputusan bahwa dia harus memberi pelajaran pada sampah ini, hanya dengan begitu dia akan dimaafkan. Tuan Huang, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah semua orang pergi, Sulan bertanya pada Huang Le, hatinya dipenuhi 10.000 pertanyaan. Ya, tentu saja. Sebagai pembuat pil, energinya sangat menakutkan. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan dihormati. Jika pemiliknya mengetahui bahwa dia memperlakukan seorang alkemis seperti ini, akan aneh jika dia tidak memecatnya. Tapi, biarpun dia benar-benar seorang alkemis, tidak ada gunanya kamu menjadi seperti itu. Kamu juga seorang alkemis, kan? Huang Le juga seorang pembuat pil dan keduanya adalah pembuat pil. Logikanya, Huang Le seharusnya tidak memanggil Wu Chen senior. Huang Le meliriknya dan perlahan berkata, karena dia adalah alkemis tingkat 2. Tepatnya, dia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 2. Apa? Mata mereka tiba-tiba melebar. Kata-kata sederhana itu seperti bom yang meledak, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan nafas mereka menjadi cepat seiring keringat dingin terus mengucur dari punggung mereka. Sampah, hentikan untukku. Saat Wu Chen keluar dari paviliun harta karun spiritual, dia mendengar teriakan lembut. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Qian Ningning. Qian Ningning keluar dengan cepat, dan kemarahan yang telah lama menumpuk di dadanya meledak tak terkendali. Sampah, cepat serahkan jade Lingzi itu. Jade Lingzi itu adalah sesuatu yang dia perhatikan. Orang tak berguna ini benar-benar berani membelinya. Ini mendekati kematian. Wu Chen memandangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Jika kamu tidak ingin menyerahkannya, pergilah ke neraka. Qian Ningning meraung marah, mengepalkan tinjunya, dan langsung bergegas menuju Wu Chen. Baru saja, di paviliun harta karun spiritual, sampah ini telah menjadi pusat perhatian, menamparkan wajahnya dengan keras, dan menjadi pusat perhatian. Jika bukan karena peraturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh bergerak ke dalam, dia pasti sudah dengan kejam memberi pelajaran pada sampah ini. Sekarang mereka sudah keluar dari paviliun harta karun spiritual, dia tentu saja tidak memiliki keraguan. Melihat terjadi konflik di sini, banyak orang yang datang untuk menyaksikan keributan tersebut. Hehe, ini Wu Chen dan Qian Ningning. Saya sudah tahu bahwa Qian Ningning tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sampah ini berani memprovokasi Qian Ningning, apakah dia lelah hidup? Qian Ningning adalah generasi muda kota Yunfeng kita yang nomor 1, dan kekuatannya sangat kuat. Di antara generasi muda kota Yunfeng saya, tidak ada yang bisa menandingi dia, sampah ini akan menderita. Sosok Qian Ningning muncul, meninggalkan bayangan. Serangannya cepat seperti guntur, dan dia dengan kejam meninju ke arah Wu Chen. Tinju ini sangat kuat, jadi di bawah kekuatan tinju ini, setiap kultivator di bawah tahap rotasi spiritual pasti akan terluka parah, dan mereka bahkan mungkin terbunuh di tempat. Namun, Wu Chen hanya tertawa, orang dengan kota Yunfeng terkuat, apakah dia sekuat itu? Dengan kekuatan Qian Ningning, berpartisipasi dalam kompetisi naga tersembunyi tidak jauh berbeda dengan Wu Qi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan tersingkir di babak pertama, dan tidak ada peluang baginya untuk naik level. Jika kultivator kota Yunfeng nomor 1 sudah dalam keadaan seperti itu, apalagi yang lain, itu pada dasarnya hanyalah sebuah perjalanan. Desir, Wu Chen meninju, kekuatan tinju yang kuat meledak dengan keras, langsung menyerang naga kuning, langsung bergegas menuju Qian Ningning. Ledakan. Tinju Qian Ningning, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari tinju Wu Chen. Satu kepalan tangan melayang, hanya untuk mendengarnya menjerit kesakitan, saat tubuhnya terlempar, jatuh ke tangga. Satu pukulan, satu pembunuhan. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Wu Chen, seolah-olah mereka ketakutan, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kultivator kota Yunfeng nomor 1, sang ahli, sebenarnya dikirim terbang oleh tinju Wu Chen, dan bahkan tidak dapat menahan salah satu tinju lawannya. Apakah ini benar-benar sampah dengan budidaya hanya pada tahap budidaya Qi tingkat kedua? Pelacur, Wu Chen dengan keras menendangnya, dan dengan teriakan yang menyedihkan, dan Tian Qian Ningning segera lumpuh.
Sangat menyakitkan hingga dia terus-menerus berguling-guling di tanah, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah melumpuhkan Qian Ningning dengan satu tendangan, Wu Chen berbalik dan pergi. Pelacur ini, yang baru saja membunuhnya seperti itu, benar-benar melepaskannya dengan mudah. Metode yang kejam. Saat itu, semua orang menghirup udara dingin. Gantian orang cacat ribuan kali lebih ganas daripada membunuh seseorang secara langsung. Seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa mengolahnya lagi seumur hidup mereka. Apa yang terjadi di luar paviliun harta karun spiritual dengan cepat menyebar ke seluruh kota Yunfeng seperti sayap. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua orang mengetahuinya, menyebabkan keributan dan firasat buruk. Kota Yunfeng ini, mungkin akan menjungkir balikkan langit. Adapun orang yang dimaksud, Wu Chen, dia berjalan-jalan di jalanan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menimbulkan bencana besar. Setelah berjalan setengah hari, Wu Chen mulai lelah, jadi dia kembali ke kediaman keluarga Wu. Berjalan di jalan utama, tiba-tiba banyak orang bergegas keluar dari berbagai tempat dan mengelilinginya. Bajingan kecil, hentikan. Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya, menatap orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada pria parubaya berjubah piton di depannya. Pria parubaya ini bernama Qian Tong, dan merupakan kepala keluarga Qian saat ini, dan juga ayah Qian Ningning. Di masa lalu, ketika kakek Wu Chen masih di sini, Qian Tong selalu mengikuti jejak kakeknya. Terus terang, Qian Tong hanyalah pengikut kecil di depan kakek Wu, dan pernikahan antara Wu Chen dan Qian Ningning adalah sesuatu yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk menyanjung Pak Tua Wu dan mendapatkan kepercayaan serta cinta Pak Tua Wu. Baru pada saat itulah dia berhasil. Jika Pak Tua Wu mengetahui tindakan Qian Tong selanjutnya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Wu Chen adalah sampah, dia pasti akan melompat keluar dari peti mati dengan marah. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di daerah tersebut, dan berita tentang apa yang terjadi di luar paviliun harta karun spiritual telah menyebar ke seluruh kota Yunfeng, hingga hampir semua orang mengetahuinya, dan mereka semua tahu bahwa keluarga Qian tidak akan melakukannya, biarkan saja begitu saja. Melihat Qian Tong, Wu Chen tersenyum lembut, dan berkata, Qian Tong, kamu tidak di rumah merawat wanita jalang itu dengan baik, tapi malah keluar ke jalan. Apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah itu, kamu ingin aku menyembuhkannya? Qian Tong sangat marah, hari ini ketika putrinya sendiri pergi ke paviliun harta karun spiritual untuk membeli sesuatu, dia tidak menyangka Wu Chen akan melumpuhkan dantiannya. Lupakan tentang kultivasinya yang dihancurkan, dia mungkin tidak akan pernah berkultivasi lagi, bahkan sepanjang hidupnya. Bajingan kecil, katakan padaku, teknik iblis macam apa yang kamu gunakan hari ini yang menyebabkan putriku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Qian Tong berteriak, dadanya naik turun dengan hebat, seperti gunung berapi aktif yang akan meletus. Seni iblis. Wu Chen dengan nada menghina berkata, apakah kita masih perlu menggunakan kekuatan apapun untuk menghadapi wanita jalang itu? Anda, Qian Tong sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak, bajingan kecil, kamu menghancurkan dantian putriku. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu juga. Jika kamu melumpuhkanku, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Qian Tong berteriak, tangkap dia untukku. Ya. Orang-orang di sekitarnya segera bergegas maju, ingin memberi pelajaran pada Wu Chen. Qian Tong, kamu berani. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari luar. Kerumunan berbalik dan melihat Wu Zhan berlari ke arah mereka dengan momentum keluarga Wu. Mereka segera berpisah untuk memberi jalan baginya, takut ketinggalan. Anggota keluarga Wu dengan cepat datang ke sisi Wu Chen, melindunginya, tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Qian untuk menyentuhnya. Cener, kamu benar-benar bodoh, cukup memberi pelajaran pada wanita itu, bagaimana kamu bisa melumpuhkan dantiannya. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan putranya, Liu Yuyan sangat terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia sangat puas dengan wanita ini, Qian Ningning. Jika dia bisa menyelesaikan hubungan baik antara dia dan putranya, bahkan jika dia mati, dia akan tetap tersenyum. Namun, sejak gagal dalam budidayanya, sikap Qian Ningning dan keluarga Qian terhadapnya telah menurun drastis. Dia akan mempermalukannya dari waktu ke waktu, tidak hanya secara pribadi,
tetapi juga di depan umum, dan sejak saat itu, Liu Yuyan semakin tidak puas dengan Qian Ningning. Tidak peduli apa, Wu Chen tetaplah tunangannya, jadi mempermalukan tunangannya sendiri adalah kejahatan serius menurut hukum, dan bahkan penggarap membenci perilaku semacam ini. Wu Chen mengangkat bahunya. Dia masih tenang dan sama sekali tidak merasa masalahnya serius. Melihat dia bersikap begitu santai, Liu Yuyan menghela nafas, karena apa yang sudah terjadi, tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Wu Zan, minggirlah, hari ini aku akan melumpuhkan bajingan kecil ini. Aura Qiantong melonjak, amarahnya terus meningkat, dan dia merasa seolah-olah hendak mengamuk. Qiantong, denganku di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di kepala anakku. Wu Zan berteriak, dan energi di sekitar tubuhnya mulai mendidih, menghadap Qiantong, itu tidak lemah sama sekali. Kamu berhasil menerobos. Melihat aura di tubuh Wu Zan, yang sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari miliknya, yang juga mengacu pada tahap rotasi roh Empyrean keempat, Qiantong sangat terkejut. Hehe, sudah beberapa hari sejak aku menerobos. Wu Zan terkekeh, alasan dia mampu menembus tahap rotasi roh Empyrean keempat kali ini, adalah karena putranya yang berharga. Jika bukan karena pil tertinggi yang telah disempurnakan Wu Chen, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk menerobos tahap rotasi roh Empyrean keempat. Hahaha, di luar dugaan, Qiantong justru tertawa terbahak-bahak hingga membuat orang bingung. Qiantong, apa yang kamu tertawakan? Tidak tahu kenapa, tapi melihat Qiantong tertawa begitu keras, Wu Zan sebenarnya mendapat firasat buruk. Qiantong berkata, Wu Zan, awalnya, aku hanya ingin melumpuhkan bocah cilik itu. Namun, karena kamu ingin melompat keluar, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dengan itu, Qiantong bertepuk tangan, dan segera, sekelompok orang lain keluar dari sisi lain. Ketika mereka melihatnya muncul, banyak ekspresi mereka berubah. Bukankah ini klan Tang? Kenapa mereka juga terlibat? Saya tidak tahu. Mari kita lihat dan lihat saja. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya terus merasa bahwa kota Yunfeng ini akan berubah. Aku merasakan hal yang sama. Wajah Wu Zan menunduk, dan berkata, Tang Yan, apa artinya ini dengan keluarga Tangmu? Tang Yan adalah master klan Tang dan pemimpin klan Tang. Dia memandang Wu Zan dan tertawa, saya tidak punya niat lain. Saya hanya berpikir wilayah Wu klan Anda terlalu besar. Ekspresi semua anggota Wu klan berubah. Dari nada suara pihak lain, sepertinya dia mencoba merampok aset klan mereka. Di masa lalu, ada beberapa konflik antara klan Wu dan klan lainnya. Mereka akan menekannya karena tidak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang lain dalam satu gerakan. Tindakan Wu Chen kali ini, tidak diragukan lagi merupakan sumbu yang benar-benar memicu dendam di antara beberapa keluarga besar. Qiantong tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Saudara Yan, bantu aku menghentikan Wu Zan, pertama-tama aku akan mengurus bajingan kecil ini, dan kemudian ketika saatnya tiba, kita akan membagi setengah dari aset keluarga Wu secara merata. Tang Yan mengangguk, kekuatan keseluruhan kekuatan yang berbeda di kota Yunfeng tidak terlalu berbeda, tidak mungkin untuk mencaplok kekuatan lain sendirian, jadi bekerja sama dengan orang lain sangatlah penting. Qiantong, Tang Yan, kalian berdua bertindak begitu ceroboh, apakah kalian tidak takut menimbulkan masalah di kota Yunfeng? Wu Zan berteriak. Qiantong mengamuk, Wu Zan, putramu telah melumpuhkan putriku, jadi dia pasti harus membayar harganya. Hari ini, aku ingin keluarga Wu disingkirkan dari seluruh kota Yunfeng. Ya, dengan perintah ini, semua orang dari klan Qian bergegas mendekat. Pertempuran sengit pun terjadi. Bocah cilik, kau akan melumpuhkan putriku. Hari ini, aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu, melumpuhkan dantianmu, dan membuatmu memohon kematian. Qiantong memandang Wu Chen dengan tatapan jahat. Setelah mengetahui bahwa putrinya telah lumpuh, dia sangat marah, dan segera mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi putrinya. Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Qiantong, Tang Yan, keluarga Qian dan keluarga Tang Anda tidak perlu lagi ada saat ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sejarah kota Yunfeng. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dia hanyalah sampah, namun dia masih berani mengatakan kata-kata besar seperti itu.
Itu hanya membuat semua orang tertawa sampai gigi mereka tanggal off. Hahaha, bajingan kecil, menurutku kamu pasti sudah gila, kan? Kamu berbicara begitu arogan, menipu dirimu sendiri untuk menghancurkan keluarga Qian dan Tangku. Qian Tong tidak marah, tapi tersenyum, matanya penuh dengan penghinaan. Tang Yan juga sama, bocah nakal yang bahkan belum kering, seberapa besar kemampuan yang dia miliki untuk menjadi begitu lancang dan melontarkan omong kosong seperti ini. Petik 2. Wu Chen bergegas keluar dari dalam anggota keluarga Wu. Sambil memegang tinjunya, dia bergegas turun, kekuatan tinju yang kuat bergegas menuju Qian Tong dengan kekuatan seperti guntur. Segera, dia akan meninggalkan kota Yunfeng. Sebelum pergi, dia akan menghilangkan bahaya tersembunyi di klan, dan kemudian, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran sumber daya yang terbatas, dan itu tidak dapat membantunya berkultivasi banyak, tetapi sekarang dia telah menembus tahap rotasi spiritual, dengan tingkat kekuatan tertentu, dia hampir tidak memiliki kualifikasi untuk keluar dan berlatih tumbuh di rumah kaca, tetapi melalui pengalaman hidup dan mati, dan melalui transformasi pengalaman, dia mampu tumbuh selangkah demi selangkah, menjadi ahli yang tak tertandingi. Cener, kembalilah. Wu Zan, Liu Yuyan dan yang lainnya semuanya ketakutan. Dengan kekuatan Wu Chen, bagaimana dia bisa menandingi Qian Tong? Di sisi lain, melihat Wu Chen benar-benar akan menyerangnya, Qian Tong terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bajingan kecil, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Qian Tong mengepalkan tangannya dan bergegas keluar. Kekuatan tinju yang kuat meledak saat menyerang Wu Chen. Bang! Dua serangan kuat itu saling bertabrakan dalam sekejap, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat yang melonjak di udara. Kamu, kekuatanmu. Setelah tinju mereka bertemu, Qian Tong juga terkejut. Sejak kapan sampah ini memiliki kemampuan untuk mengolah, dan bahkan berhasil menembus tahap rotasi spiritual. Awalnya, dari sudut pandangnya, Wu Chen hanya mampu mengalahkan putrinya karena semacam metode setan dan cara tidak pantas yang digunakan untuk menyakiti putrinya. Sampah Wu Chen terkenal mampu mencapai tahap budidaya Qi tahap kedua setelah berkultivasi selama 5 tahun. Dengan bakat seperti itu bisa dianggap sampah sampai akhir. Kapan Cener menembus tahap rotasi spiritualnya? Wu Zan dipenuhi dengan kecurigaan, dia memandang istrinya, dan melihat bahwa istrinya juga bingung, dan tahu bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Untuk menghubungi Wu Guangcheng, ketika Wu Chen masih berada di tahap budidaya Qi tingkat ke-9, ia mampu mengalahkan Wu Guangcheng, yang berada di tahap rotasi spiritual tingkat ketiga. Sekarang budidayanya telah menembus ke ranah tahap rotasi spiritual, tidak mungkin kekuatannya tidak meningkat sama sekali, jadi Wu Zan sedikit lega. Dia ingin melihat betapa kuatnya putranya sekarang. Bajingan kecil, pergi dan mati untukku. Dengan raungan yang ganas, Qian Tong mengubah tinjunya menjadi cakar, dan kelima jarinya berubah menjadi cakar. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke telapak tangannya, dan cakar angin yang tajam dengan kejam menyerbu ke arah dada Wu Chen, ingin menghancurkannya. Serangan ini sangat keji dan keji. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan mati. Namun, Wu Chen tidak takut. Sambil tertawa ringan, dia meraung keras dan mengangkat tangannya, melepaskan teknik yang sempurna. Gaya pembantaian surga. Gaya pembantaian surga adalah seni absolut yang kuat yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Ia memiliki kekuatan yang besar, dan ketika dilatih secara ekstrim, ia mampu membunuh para dewa, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan jurus ini di masa lalu karena budidayanya tidak mampu melakukannya. Sekarang budidayanya telah menembus tahap rotasi spiritual, dia bisa menggunakan gerakan ini. Setelah gaya pembantaian surga dilepaskan, kekuatan mengerikan menyapu, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar tanpa henti. Kekuatan yang melonjak bergulir tanpa henti, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia dengan cepat berlari menuju Qian Tong. Ekspresi Qian Tong berubah drastis. Dari gerakan Wu Chen ini, dia merasakan kekuatan menakutkan yang segera bangkit. Dia mengerti bahwa serangan ini pasti sangat kuat. Begitu jurus pembantaian surga dikeluarkan, seberkas cahaya cemerlang melesat melintasi langit, membawa serta kekuatan dahsyat, seperti harimau ganas, saat ia menerkam.
Serangan Qiantong belum mencapai dada Wu Chen ketika serangan itu langsung dipatahkan oleh jurus pembantaian surga miliknya. Kemudian, dengan niat membunuh yang mengerikan, gaya pembantaian surga dengan ganas menyerbu ke arahnya. Tidak baik, Qiantong berteriak bahwa situasinya tidak baik, sosoknya dengan cepat mundur, ingin menghindar. Namun, kekuatan gerakan Wu Chen terlalu berlebihan. Niat membunuh yang mengerikan melanda, langsung ke arahnya, dengan momentum yang tak terbendung. Ah! Qiantong menjerit menyedihkan. Setelah terkena gaya pembantaian surga, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia tidak lagi bisa melanjutkan pertarungan. Apa? Mata semua orang melebar, mulut mereka ternganga, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tahap rotasi roh Empyrean keempat, Qiantong, sebenarnya telah kalah begitu cepat, dan hanya menggunakan dua gerakan di depan dan belakang, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kekuatan Cener, belum lagi yang lain, bahkan Wu Zhan, yang memiliki pemahaman tertentu tentang Wu Chen, sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, hingga dia bisa dengan mudah mengalahkan bahkan tahap rotasi roh Empyrean keempat milik Qiantong. Kekuatan Cener saat ini telah melampaui kekuatanku. Wu Zhan menghela nafas, tapi di dalam hatinya, dia sangat bahagia. Putranya telah melampaui dirinya, bukankah ini hal yang baik? Nak, teknik iblis apa yang kamu gunakan untuk mengalahkan Qiantong? Dia tahu bahwa kekuatan Qiantong sangat kuat, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Namun, Wu Chen mampu mengalahkan Qiantong, bukankah itu berarti dia bukan tandingannya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, hari ini adalah akhir dari klan Qian dan Tangmu. Belum pernah menempatkan dua kultivator tahap rotasi roh Empyrean keempat di matanya. Brat, jangan terlalu sombong. Perhatikan bagaimana aku mengalahkanmu. Tang Yan adalah ketua klan dari klan Tang, seseorang yang bisa memanggil angin dan hujan ke kota Yunfeng. Namun, hari ini, dia telah dipandang rendah oleh seorang kultivator yang hanya memiliki kultivasi tahap pertama tahap rotasi spiritual. Baginya, ini adalah penghinaan yang ekstrim, dan cara untuk menghilangkan penghinaan semacam ini adalah dengan mengalahkan orang ini. Gaya pembantaian surga, Wu Chen menyeringai sambil mengangkat tangannya untuk mengeksekusi teknik pembantaian langit. Terobosannya ke tahap rotasi spiritual memberinya keuntungan besar. Banyak dari teknik pamungkasnya dapat digunakan, tidak seperti tahap Qi Disciple di mana dia hanya bisa mengeksekusi beberapa teknik pamungkasnya. Saat gaya pembantaian surga dilepaskan, gelombang energi meledak dengan keras, melonjak seperti arus deras yang tak ada habisnya. Serangan Tang Yan, di bawah serangan gaya pembantaian surga, tidak mampu menahan satu pukulan pun dan tidak mampu menahan sama sekali. Dengan sangat cepat, ia tercabik-cabik. Dengan satu pukulan menghancurkan serangan Tang Yan, Wu Chen dengan cepat bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan serangan telapak tangan, kekuatan telapak tangan yang kuat yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bergegas keluar, langsung menuju Tang Yan. Ah! Tang Yan tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena telapak tangan Wu Chen. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya terlempar ke belakang, dan meneteskan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh ke tanah, dan auranya yang melonjak langsung melemah. Seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat Wu Chen dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia menang. Luar biasa. Ya Tuhan, bisa mengalahkan Qiantong dan Tang Yan dengan begitu mudah, bukankah kekuatan orang ini terlalu menakutkan? Ya, pada awalnya, kupikir dia ingin menghancurkan klan Qian dan Tang hanya dengan beberapa kata, seperti pot pecah. Tapi siapa sangka dia benar-benar akan mengalahkan pemimpin kedua klan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa tingkat kultivasi lawannya yang sebenarnya hanya berada pada tahap pertama tahap rotasi spiritual. Agar dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan bahkan pada tahap pertama tahap rotasi spiritual, seberapa mengerikankah bakat bawaannya? Semua orang mulai berbicara pada saat yang sama, dan tiba-tiba, terjadi keributan. Kekuatan Tuan Muda, kekuatan Tuan Muda, mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan, seseorang yang memiliki kekuatan untuk melampaui tahap rotasi roh Empyrean keempat meskipun dia baru berada di tahap pertama tahap rotasi rohani. Bakat seperti itu, belum lagi kota Yunfeng mereka yang tidak penting,
sangat langka bahkan di seluruh kerajaan Qi besar, dan bahkan 1 dari 1 juta orang tidak mungkin bisa menghasilkannya. Hahaha, Wu Zan sangat bahagia, bagi keluarga Wu-nya untuk menghasilkan seorang jenius yang jenius seperti Wu Chen, itu jelas merupakan kekayaan terbesar mereka, asap keluar dari makam leluhur mereka. Bocah, jangan terlalu sombong. Bunuh dia. Qian Tong meraung sinis, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh Wu Chen, dia tidak peduli tentang hal lain. Dengan perintah itu, orang-orang di sekitarnya segera bergegas maju dan menyerang Wu Chen. Karena kalian semua ingin mengadili kematian, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Wu Chen mengeluarkan tombak di tangannya. Ini adalah jaring gun, hadiah dari ayahnya, Wu Zan. Meskipun levelnya rendah, itu mewakili perasaan ayahnya, dan Wu Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Bahkan Qian Tong dan Tang Yan bukanlah lawannya, apalagi anak-anak kecil ini. Dengan sangat cepat, mereka semua terbunuh, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh satupun lengan baju Wu Chen. Memegang jaring gun, Wu Chen perlahan berjalan menuju Qian Tong dan Tang Yan. Melihat ini, keduanya sangat ketakutan. Jangan bunuh aku. Qian Tong gemetar ketakutan, dia belum pernah melihat seorang kultivator tahap rotasi spiritual yang begitu menakutkan sebelumnya. Sekarang dia menyesalinya, mungkin dia seharusnya tidak memprovokasi iblis ini. Apakah kamu memohon padaku? Wu Chen melihat ke bawah dari atas dan memegang jaring gun di tangannya. Seolah-olah dia adalah dewa kematian dari neraka. Tang Yan juga sangat takut, ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya meluas dari atas kepalanya hingga ke bawah kakinya. Tuan Muda Chen, itu semua karena Qian Tong, jika Anda ingin membunuhnya maka bunuh dia, saya hanya tersihir olehnya, mohon murah hati, Tuan tidak akan melepaskan saya. Mendengar itu, semua orang merasa sangat jijik. Untuk hidup, Tang Yan ini benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Wu Chen tersenyum tipis. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah berniat memaafkan keduanya, dia bukanlah orang yang baik hati. Jaring gun di tangan semua orang dibelah, membawa 2 bunga darah. Kemudian, dengan ngeri, semua orang melihat kepala Qian Tong dan Tang Yan terbang di udara. Mata mereka terbuka lebar, dan dipenuhi ketakutan. Mendesis. Qian Tong dan Tang Yan adalah 2 karakter yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di kota Yunfeng ini. Meskipun mereka selalu tidak terkendali di kota Yunfeng, sekarang mereka benar-benar kalah dari masa muda, mereka tidak dapat mempercayainya. Ayah, aku serahkan urusan keluarga Qian dan Tang padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin mendengar nama kedua keluarga ini lagi. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat Wu Chen dengan kaget. Ini adalah suara seseorang yang memusnahkan seluruh klan. Baiklah. Jelas bahwa Wu Zan dan yang lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka, dan ekspresi mereka masih dalam keadaan tercengang. Faktanya, hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka, karena keluarga Wu dan Tang telah lama bertengkar dengan keluarga Qian dan Tang, mereka masih belum dapat menentukan pemenangnya. Dan sekarang, Qian Tong dan Tang Yan telah dibunuh oleh Wu Chen, jadi pertarungan di antara mereka telah berakhir. Penghancuran klan Qian dan Tang menyebabkan keributan besar di seluruh kota Yunfeng. Kita harus tahu bahwa klan Qian dan Tang adalah kekuatan tingkat apikal dan kekuatan mereka kuat. Bahkan jika klan Wu berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menghancurkan mereka. Di seluruh kota Yunfeng, dia bisa dikatakan terkenal, tapi itu bukan karena keberaniannya, tapi karena sampahnya, telah dibudidayakan selama 5 tahun, dan akhirnya mencapai tahap kedua dari tahap budidaya Qi. Dengan bakat seperti itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan warga biasa. Namun, apa yang membuat semua orang merasa tak terbayangkan adalah bahwa tuan muda yang tidak berguna itu ternyata mampu mengalahkan Qian Tong dan Tang Yan. Seolah-olah seekor semut tiba-tiba berubah menjadi gajah, bagaimana tidak mengejutkan. Namun, Wu Chen tidak pernah peduli dengan diskusi di luar. Satu-satunya hal yang dia pedulikan saat ini adalah satu hal, dan itu adalah kultivasi. Qiu Yue, beritahu aku agar tidak diganggu oleh siapapun. Aku harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dengan itu, Wu Chen menutup pintu dan mengumumkan bahwa dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup.
Karena dia sudah mendapatkan materinya, dia harus mulai menerobos. Bahan-bahan yang dia beli dari harta karun spiritual sebelum mengeluarkannya, semuanya sangat kuat. Bahkan binatang iblis pun mungkin tidak bisa menanganinya, apalagi manusia, jadi mudah bagi Wu Chen untuk mengolahnya menjadi pil untuk dirinya sendiri. Pil asal roh adalah jenis pil peringkat kedua, dan juga merupakan jenis pelet yang dikembangkan sendiri oleh Wu Chen. Ia memiliki kemampuan untuk memadatkan esensi, memperkuat tubuh, dan memiliki efek yang sangat penting pada budidaya teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan, memperkuat tubuh, dan memperkuat tubuh. Awalnya, menurut metode budidaya orang lain, mereka akan menggunakan bahan-bahan ini untuk dimasukkan ke dalam air, dan ketika mereka masuk ke dalam air, mereka akan menggunakan kekuatan obat air untuk merangsang tubuh, memperkuat tubuh, tetapi, jenis budidaya ini tidak dapat binasa. Teknik tubuh berlapis emas memiliki dua faktor negatif. Pertama, memakan waktu terlalu lama, dan jika seseorang ingin memurnikan semua bahan bersama-sama, akan membutuhkan waktu yang lama, dan kedua, tingkat kegagalannya sangat tinggi, karena semua bahan ini sangat ganas, sangat keras, dan memiliki sifat yang sangat buruk, energi yang sangat kuat, dan jika seseorang tidak berhati-hati, tubuh tidak akan mampu menahannya, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam proses tempur tubuh. Karena faktor-faktor yang tidak menguntungkan inilah Wu Chen menggunakan keahliannya sendiri untuk membuat pil asal roh ini. Setelah melalui perawatan pil cauldron dan api, dia menghilangkan elemen mengamuk dari bahan-bahannya dan mempertahankan esensinya, efeknya tidak akan berkurang sedikit pun. Meskipun ramuannya sulit untuk ditangani, Wu Chen adalah dewa pil dan keterampilannya dalam penyempurnaan pil berada di puncak. Dengan sangat cepat, dia telah memproses semua bahannya, dan setelah itu, langkah selanjutnya adalah memurnikan pilnya. Melihat pil cauldron, Wu Chen menarik napas dalam-dalam, dan nyala api yang kuat keluar, memasuki tubuh pil cauldron, menyebabkan suhu naik hingga 650 derajat, ini adalah suhu yang paling cocok untuk memurnikan spirit Yuan Pills. Setelah dia mengontrol suhunya, Wu Chen menjentikkan jarinya dan semua bahan memasuki api bersama-sama, menerima kalsinasi dan pemanggangan api. Desir. Dalam sekejap mata, api tak terbatas mengelilingi mereka dari segala arah saat mereka terus-menerus memanggang bubuk tersebut, menyebabkannya mengembun dan mengalir menuju satu pil obat. Setelah berlangsung seperti ini selama beberapa menit, nyala api muncul di permukaan pil, terus-menerus menyerap api di sekitarnya untuk membentuk tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, langit dan bumi meledak, dan lampu merah keluar dari pil cauldron, menyebabkan seluruh ruangan berubah menjadi merah darah dan menjadi sangat indah. Melihat itu, mulut Wu Chen tersenyum. Dia mengerti, bahwa lampu merah ini adalah tanda yang tidak normal, dan hanya ketika pil tertinggi muncul barulah tanda yang tidak normal muncul. Dengan kata lain, pilnya adalah pil tertinggi. Sebagai dewa pil, jika Wu Chen tidak dapat menyempurnakan pil tertinggi, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia, dan pil asal roh ini hanyalah sejenis pil peringkat kedua. Tiba-tiba, Wu Chen menyadari bahwa pil cauldron bergoyang dengan keras, energi mengerikan keluar dari spirit origin pil, seolah-olah pil cauldron tidak dapat menahan energi tersebut dan akan meledak. Setelah dia selesai menonton, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Pil cauldron ini adalah sesuatu yang dia keluarkan dari ruang pil, itu hanya kuali biasa, dan hanya mampu memurnikan pelet tingkat pertama dan peringkat kedua. Sedangkan untuk pelet peringkat ketiga yang sangat tinggi, tidak mungkin menggunakan kuali biasa. Adapun pil tertinggi tingkat kedua, bahkan lebih berharga daripada pil harta karun spiritual tingkat menengah tingkat ketiga. Menggunakan kuali biasa untuk memurnikannya sangatlah sulit, dan jika seseorang tidak berhati-hati, seluruh pil cauldron akan meledak, menyebabkan pemurnian gagal. Sepertinya aku perlu mendapatkan pil cauldron yang lebih baik. Melihat sampah seperti pil cauldron ini, Wu Chen tidak bisa tidak memikirkan pil cauldron yang dia gunakan sebelumnya. Itu adalah kuali penciptaan dewa yang sebenarnya. Menghadapi pergerakan abnormal dari pil cauldron, Wu Chen punya cara sendiri untuk menghadapinya. Sebelumnya, saat dia memurnikan pil, terjadi ledakan yang tak terhitung jumlahnya di kuali pil, jadi dia dengan cepat menyesuaikan apinya dan kekuatan yang kuat dituangkan ke dalam pil,
membentuk lapisan pelindung di sekitar pil, mencegahnya menyebabkan terlalu banyak ledakan, berdampak dan merugikan pil itu sendiri. Prosesnya berlanjut beberapa saat. Tiba-tiba, lampu merah berkembang dan sebuah pil yang memancarkan cahaya menyilaukan terbang keluar perlahan. Itu mengeluarkan aroma yang aneh, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dia telah berhasil menyempurnakan pil roh tingkat tertinggi. Wu Chen mengambil pelet itu, melihatnya, dan menganggukkan kepalanya. Terlepas dari komposisi atau kualitasnya, pelet ini telah mencapai kondisi puncaknya. Jika dia menggunakannya untuk mengolah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti akan mampu mencapai efek yang paling sempurna. Setelah meramu pil, Wu Chen beristirahat sejenak dan mengembalikan kuali pil dan beberapa barang lainnya ke cincin penyimpanan. Setelah beristirahat dan menenangkan dirinya hingga kondisi puncaknya, dia duduk dan meminum pil asal roh, lalu memulai terobosan kultivasinya. Harus dikatakan bahwa energi yang dihasilkan dari bahan yang digunakan untuk mengolah teknik tubuh berlapis emas yang abadi sangatlah keras, dan bahkan jika itu dimurnikan menjadi pelet obat, efeknya masih sangat kuat. Begitu pelet memasuki tubuh Wu Chen, tubuhnya segera mulai bergetar, dan kekuatan yang kuat dilepaskan dari pelet, memasuki pembuluh darahnya, mengikuti peredaran darah, mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh Wu Chen bergetar hebat, kekuatan obat dari spirit origin pil dilepaskan, menstimulasi tubuhnya, rasa sakitnya, seperti api, dan pakaiannya, langsung hancur, memperlihatkan kulit merahnya yang berapi-api. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan di kehidupan sebelumnya ketika dia mengembangkan teknik ini. Alasannya adalah bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia memperoleh teknik ini, budidayanya telah menjadi lebih kuat, dan 3 tingkat pertama teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan pada dasarnya tidak sulit baginya sama sekali, tetapi dalam kehidupan ini, itu adalah berbeda. Kultivasinya saat ini masih lemah dan tubuhnya tidak cukup kuat. Namun, ini juga bermanfaat baginya. Semakin awal dia mengembangkan teknik ini, tubuhnya akan semakin kuat karena fondasinya akan semakin kokoh. Ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan kehidupan sebelumnya, kekuatan bertarungnya pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wu Chen mengatupkan giginya, menyalurkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan, dan mulai menyerap kekuatan obat di tubuhnya, memperkuat tubuhnya dan menerobos ranah teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan. Namun dengan sangat cepat, Wu Chen menemukan bahwa formula Phoenix api di tubuhnya sebenarnya beredar tak terkendali, menyerap sebagian energi dan menyalurkannya ke dalam dantiannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Petik 2. Wu Chen terkejut, tetapi segera bersuka cita, dia mengerti bahwa ini adalah tanda terobosan, dengan kata lain, dia akan menerobos tahap rotasi roh Empyrean kedua. Sebagai jika membenarkan pikirannya, tiba-tiba, udara di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Angin dan awan mulai berubah, dan energi spiritual mulai melolong saat mengalir menuju tubuhnya, mengalir ke tubuhnya. Saat itu, dantiannya bergejolak dengan keras seperti aliran sungai energi spiritual muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, beredar lingkaran demi lingkaran, lapisan demi lapisan. Proses ini berlanjut selama 1/4 jam. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak dari dalam tubuhnya, dan energi ini bahkan lebih kuat dari energi sebelumnya. Itu benar-benar tahap rotasi roh Empyrean kedua. Melihat adegan ini, Wu Chen diam-diam terkejut. Dia awalnya ingin menggunakan pil asal roh untuk mengolah tahap pertama teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa budidayanya akan benar-benar menerobos terlebih dahulu. Ini adalah hal yang tidak terduga, memperoleh. Tanpa banyak perhatian, Wu Chen mengaktifkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, menyerap semua kekuatan obat dari tubuhnya, menstimulasi dagingnya dan memperkuat tubuhnya. Proses ini tidak sesederhana sebuah terobosan. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk terobosan sangat berkurang setelah memurnikan pelet, dengan tubuh Wu Chen, dia mungkin membutuhkan 3 hari 3 malam untuk menyerap semua kekuatan obat dari pil asal roh dan memperkuat tubuhnya. Memperbaiki tulang untuk melunakkan tubuh, itu adalah proses yang sangat sulit dan sulit. Jika pikiran seseorang tidak teguh, mustahil untuk berhasil. Sangat cepat, 3 hari telah berlalu. Wu Chen duduk di kamarnya tanpa bergerak,
menggunakan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, menyerap kekuatan obat dari pil esensi roh, melembutkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat datang dari ruangan itu. Bagaikan deburan ombak laut yang menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan bumi berguncang. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Seseorang bergegas keluar ruangan, wajahnya dipenuhi kegembiraan, tubuhnya memiliki warna emas kekuningan. Ini adalah fisik kuat yang diciptakan dari budidaya teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Ayo kita coba kekuatanku saat ini. Mengepalkan tinjunya, Wu Chen segera melayangkan pukulan ke arah pohon besar di dekatnya, energi yang kuat meledak, dan dengan suara, ledakan pohon besar itu langsung patah, dipatahkan oleh pukulannya. Kekuatan ini sangat kuat.